Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan merakit PC lagi dan juga PC sudah ada di sini untuk penampakannya yang bertemakan hitam RGB. Meskipun casingnya di sini ada berwarna putih dan juga hitamnya karena saya menggunakan casingnya GameMax yang biasanya tersebut ciri khasnya hitam putih di casingnya meskipun berwarna hitam ya di luarnya yang ada di sini dan juga di sini part-partnya semua. Di sini saya merakit PC dengan harga 10 juta lebih sedikit, 10 juta 100 ribu lah. Yang dimana saya menggunakan Core i5 Gen 10 10400F dan juga GTX 1660 Super yang second supaya lebih menghemat budget lah karena harga Vega sekarang pada turun-turunnya semua second maupun yang baru, tapi second lebih turun sih, tetapi tergantung kalian bekas mining atau bekas gaming. Dan di sini sangat cocok sekali untuk gaming maupun editing. Live streaming udah sangat cukup lah karena saya menggunakan GTX 1660 Super serta di sini prosesornya 6 core 12 thread. Itu aja penjelasan dari saya. Sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasinya yang ada di sini untuk part-partnya dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan nonton pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjut saja yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i5 Gen 10 10400F dengan harga 1.950.000. Kalau dibandingkan dengan yang Gen 11 maupun Gen 12, harganya tersebut terpaut 300.000 semua. Tapi di sini saya mencari yang termurah aja, tapi masih worth it lah. Gen 10 daripada Gen 9 lebih baik Gen 10 karena sudah 6 core 12 thread. Masih rekomen untuk saat ini sampai beberapa tahun ke depannya lah untuk yang ini. Dan juga tambahan, dan juga di sini saya menggunakan MOPU yang ada di sini. Ini adalah MOPU MSI B460 Torpedo dengan harga 1.550.000. Untuk yang ini dia tuh tipenya ATX. Maka dari itu saya menggunakan casing ATX supaya lebih full di penampakan PC yang ada di sini. Ini juga sangat bagus dan juga harganya sudah murah-murahnya untuk MOPU di Gen 10 maupun Gen 11. Dan juga ini rekomend sih serinya Torpedo. Selanjutnya saya menggunakan RAM 2x8GB yaitu adalah Adata D50 yang RGB white yang ada di sini. Untuk boxnya saya tuh mencari nggak ada sih di sini, di mana ya? Aku lupa menaruhnya, jadinya ya kita syuting tanpa ada box di RAM-nya. Mungkin baru ngumpet boxnya, tapi saya kasih kabar aja di sini untuk penampakan untuk RAM-nya yang dimana berwarna putih dan juga RGB dengan harga 930.000. Terbilang murah sih untuk kalangan RGB dan juga udah 16 GB kit. Karena sekarang harga RAM di bawah 1 juta untuk yang RGB. Tetapi masih ada di harga 1 juta ke atas, tapi tergantung mereknya dan juga serinya. Kalau yang ini terbilang murah, Adata D50. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD-nya, SSD NVMe. Ini adalah mereknya Kingston NV1 250GB. Ini harganya sekitar 400 ribuan. Saya kasih gambaran harga di sini lah untuk harganya. Ini SSD NVMe dari Kingston NV1. Udah saya tancapkan di sini dan juga sudah dibalut dengan heatsink dari bawaan MOPU-nya. Lumayan lah supaya lebih dingin untuk SSD NVMe-nya. Dan juga tambahan saya menggunakan HDD 1 tera yang mereknya Toshiba. Udah ada di dalam sini nggak kelihatan sih karena tertutup dengan bracket dari casingnya. Jadi ini saya tuh menggunakan HDD 1 tera dengan harga 600.000 mereknya Toshiba supaya lebih banyak storage-nya lah untuk menyimpan game maupun video maupun file yang lainnya. Selanjutnya saya menggunakan ini Vega-nya, Vega GTX 1660 Super yang ada di sini mereknya Colorful dengan harga 3 juta. Ini tuh bekas gaming dan juga masih ada garansinya sampai tahun depan, jadinya masih aman lah. Kalau kebanyakan yang harga di bawah 3 juta dia tuh bekas-bekas mining, jadi lebih baik cari yang bekas gaming dan juga ada garansinya dari distributor. Tetapi kalau yang ini dia tuh masih ada dari WPG, jadinya aman lah untuk kedepannya. Kalau misal 3 juta di harga VGA sekarang, paling yang baru mendapatkan GTX 1650 sampai 1650 Super. Kalau yang 1650 Super tersebut di harga 3,2, 3,3, kalau yang GTX 1650 di harga 2,7, 2,8. Ya jadi ya lebih baik ini sih. Performa sangat jauh sekali lebih bagusan yang ini 1660 yang Super. Selanjutnya saya menggunakan ini Deadpool AG400 RGB untuk LED-nya. Di sini juga rekomend banget karena saya juga memakai ini udah berulang kali. Ini sangat bagus dengan harga 250.000 untuk mendinginkan Core i5 Gen 10. Tinggal lihat saja nanti untuk suhunya apakah bisa mendinginkan atau tidak. Kalau menurutku pribadi ini sudah sangat sanggup sekali untuk mendinginkan Core i5 Gen 10 yang memiliki 4 pipa dan juga tampilan seperti contoh yang ada di sini, ada RGB-nya di bagian LED. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya, power supply MSP HV Pro 550 watt 85 plus. Yang dimana tersebut dia tuh bronze. Ini juga sangat terkenal dan banyak orang juga yang memakai ini dengan harga 650.000. Harganya cukup naik sedikit-sedikit lah untuk power supply yang ini FSP-nya. Paling full load-nya di bawah 300 watt sih untuk full load-nya. Tapi kalau yang ini 550 watt udah plus, udah lebih dari cukup.
Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah casing GMX Bluefan C3 yang ada COC-nya di bagian belakang sini, ada fan-nya. Udah saya review lah di video sebelumnya untuk yang ini casingnya. Dengan harga 550.000, ini terbilang rekomen kalau menurutku pribadi. Yang dimana banyak fiturnya lah, tinggal Anda lihat aja di review video sebelumnya untuk yang ini GMX Bluefan C3. Dan juga tambahan saya menggunakan fan 5 kali yang ada di sini, fan-nya, fan Infinity. Di bagian depan 3, di bagian atas 2. Kalau di bagian belakang ini dia itu udah free dari GMX-nya. Jadi saya tambah 5 aja, satunya 40.000. Dikali 5 jadinya 200.000 untuk fan-nya. Di total ini depan 3, atas 2. Yang warnanya cuma RGB aja udah sangat cukup sekali. Dari segi tampilan gaming-gamingnya intinya seperti itu. Dan total dari semuanya ini 10.100.000. Kalau dibulatkan ya 10 juta aja lah. Rekomen atau tidak dengan Anda lihat aja habis ini untuk mereview dari segi gamingnya. Kalau untuk editing tadi ada kesalahan sih di render videonya, jadinya saya skip aja. Tapi ke gamingnya aja untuk yang ini. Itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Kingston. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 13 detik terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, kalau yang ini di 13 detik terbilang cepat, di bawah 15 detik. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Untuk yang ini SSD Kingston-nya dia itu 100% di bagian performanya, tapi kesehatannya di 99%. Tidak masalah kalau yang ini cuma berkurang 1% aja. Dan juga suhunya 34 derajat terbilang dingin, di bawah 40 derajat. Kebanyakan SSD NVMe di 40 derajat kurang lebihnya lah, tapi kalau yang ini masih di bawahnya agak jauh, jadi bisa dibilang ini dingin. Lanjut ke hard disknya, dia itu juga sama 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya terbilang dingin 30 derajat untuk yang ini menggunakan hard disk baru. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Kingston. Untuk membacanya mendapatkan 2306 dan juga menulisnya 1327 MB per second. Dan jika kita bandingkan dari segi websitenya dia itu up to-nya 2100 per 1100. Dan jika kita bandingkan dia itu malah melebihi semua dari segi realitanya daripada yang ada di boxnya. Seperti contoh yang ini membacanya melebihi 200-an, kalau menulisnya sama juga melebihi 200-an untuk yang ini. Jadi bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu dari segi Core i5 Gen 10 menggunakan Deepcool AG400. Untuk minimal yang mendapatkan 31 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan 60 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 60 derajat, terbilang dingin juga. Aman lah untuk yang ini menggunakan Deepcool AG400. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 139 fps yang dimana saya menggunakan GTX 1660 Super dan juga CPU yang mendapatkan 1289 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan 141 fps untuk rata-ratanya. Terbilang lancar lah di settingan rata kanan di atas 100 fps. Apalagi gaming di GTA Roleplay, dia itu juga masih sangat aman di settingan rata kanan untuk game ini. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 109 fps. Terbilang lancar juga untuk yang ini di settingan rata kanan di atas 100 fps saat bermain game. Lanjut ke Need for Speed Heat,
yang dimana di settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan 75 fps untuk rata-ratanya. Terbilang masih lancar lah karena masih di atas 60 fps untuk yang ini. Bisa dibilang lebih berat lah daripada di game Forza Horizon 4. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan 180 fps. Kalau yang ini di settingan high maupun di settingan ultra dia itu masih sangat sanggup sekali untuk bermain game PUBG Steam. Masih di atas 100 fps, masih nyaman lah untuk yang ini. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan 120 fps. Kalau yang ini juga sama, di settingan high dia itu masih mendapatkan di atas 100 fps. Kalau misal di settingan very high mungkin agak berat ya, tapi lebih mending di settingan high aja, masih mendapatkan di atas 100 fps untuk stabilnya. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan 111 fps untuk game yang ini. Jadinya aman untuk bermain game Dota 2 di atas 100 fps. Lanjut ke Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan rata-ratanya di 134 fps. Ini juga terbilang lancar di atas 100 fps di settingan rata kanan. Kalau di gamenya Resident Evil 6 minimal di GTX 1050 lah, tapi kalau di atasnya itu udah pasti lancar, kurang lebih di 100 fps untuk performanya. Lanjut yang terakhir dari segi dayanya, untuk minimalnya dia itu mendapatkan 59 watt. Ini posisi cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia paling mentok paling bawah di 59 watt, terbilang masih irit lah untuk kalangan di posisi idle. Dan juga maksimal yang mendapatkan 230 watt, yang dimana saya menggunakan Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Ini saya tes di game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mentok di 230 watt. Kalau rata-ratanya di sekitar 200an watt lah. Kalau yang 230 watt cuma menyentuh satu kali aja, tapi paling mentok di 230 watt masih terbilang agak boros sedikit lah, di atas 200 watt untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya, dengan harga 10 juta lebih sedikit mendapatkan Core i5 Gen 10 dan juga mendapatkan GTX 1660 Super, meskipun ini second ya, tapi nggak masalah karena masih ada garansinya. Untuk gaming maupun live streaming udah sangat lebih dari cukup, apalagi editing render video. Meskipun saya belum menguji di render videonya, tapi kedepannya akan ada di pengujian render video. Untuk pengujiannya sesudah rakitan ini, jadi ya nantikan aja lah untuk itu. Dan kita fokus ke rakitan ini dengan tampilan yang RGB yang cukup ramai di casingnya ini, dari segi RGB RAM-nya, CPU cooler-nya, fan-nya, dan juga casingnya meskipun di bagian depannya tersebut ada RGB list-nya, tapi simple lah, tidak terlalu RGB banget di bagian depannya. Dan part-partnya yang ada di sini bisa dibilang rekomen lah dari segi mobonya maupun dari segi yang lainnya juga. Intinya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.